Ibu, satu kata buat IPB. Teman-teman, rukun Islam itu merupakan 5 pilar utama yang menjadi dasar kehidupan bagi seorang muslim. Rukun Islam itu bisa kita jadikan pedoman agar ibadah dan kehidupan kita itu sesuai dengan ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Dila, kok kamu kelihatan gak semangat banget sih hari ini? Iya nih Salsi, coba kamu lihat deh. Tadi kan aku baru aja lihat ramalan zodiak aku buat hari ini sampai seminggu ke depan kan. Terus jelek-jelek banget lihat. Kan aku jadi overthinking. Aduh, iya juga ya. Aku belum lihat ramalan zodiak aku minggu ini lagi. Coba cek deh. Siapa Oke deh. tahu gimana kan hasilnya. Kok kamu gimana Alia? Guys, aku boleh ngomong jujur gak sih? Nggak boleh. Tapi bohong. Kenapa? Jadi guys, percaya zodiak itu nggak dibolehin sama sekali. Lewat rukun Islam pertama, kita diajarin kalau kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi selain itu kita nggak boleh percaya. Apalagi sama zodiak itu nggak boleh banget guys. Wah, gitu ya. Benar-benar. Oke, setuju. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat bukan cuma sekedar ucapan, tetapi pengakuan hati dan pembuktian melalui amal. Dengan syahadat, kita menegaskan hanya Allah yang disembah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Contoh penerapan syahadat dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah menjauhi syirik, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendirikan sholat merupakan rukun Islam kedua yang penting dan wajib dilakukan dalam kehidupan umat Islam. Seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang dituangkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah suatu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selain itu, sholat juga merupakan tiang agama. Kalau diibaratkan, agama itu sendiri adalah sebuah bangunan, syahadat adalah fondasinya, dan agama itu adalah tiang itu sendiri. Jadi, jika kalian tidak mendirikan sholat, itu sama aja seperti kalian merobohkan agama itu sendiri. Selain itu, sholat juga merupakan salah satu ibadah yang dihisap pertama kali yang menandakan betapa pentingnya sholat untuk amal kebaikan kita. Puasa adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan, di mana diwajibkan kepada setiap muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rukun Islam yang keempat yaitu menunaikan zakat. Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, atau bertambah. Secara istilah, zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah memenuhi syarat dan diberikan kepada golongan yang berhak, yang disebut mustahik. Dalil tentang zakat dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim, sejajar dengan kewajiban sholat. Rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji. Ibadah haji adalah kegiatan spiritual umat Islam ke Mekah untuk melaksanakan serangkaian ritual seperti mengenakan pakaian ihram, melakukan tawaf,
tidak hanya sebagai sempurna rukun Islam, tapi juga membersihkan kita dari dosa, melatih kesabaran dan kedisiplinan, serta menjadi pengingat akan pentingnya persamaan derajat di hadapan Allah. Setelah seorang muslim menunaikan haji, seorang muslim diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari mereka. Nah teman-teman, perlu diketahui, haji tidaklah wajib bagi setiap muslim, melainkan hanya menjadi fardu ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat kemampuan secara finansial dan secara fisik. Bagi muslim yang belum mampu secara finansial atau fisik, kewajiban haji itu gugur. Ini adalah wujud kasih sayang dari Allah. Jadi, yang menunaikan haji dapat pahala dan yang belum pun tidak berdosa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi